Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Wiki Adrian hadir dalam IDX Economic Outlook 2025 dan kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan optimisme industri otomotif di tengah ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik. Dan jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com dan kita simak IDX Economic Outlook 2025. Ya, pemirsa, industri otomotif sepanjang tahun 2024 menghadapi beragam tantangan. Kondisi ini membuat Gaikindo harus merevisi target penjualan otomotif di dalam negeri. Lantas, seberapa optimisme industri otomotif menghadapi tahun 2025 di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik? Berikut informasinya. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri otomotif Indonesia akibat kondisi ekonomi global dan geopolitik. Bahkan Gaikindo harus merevisi target penjualan mobil tahun 2024 dari 1,1 juta unit menjadi 850.000 unit akibat lesunya pasar. Berdasarkan data Gaikindo, sepanjang 2024 penjualan wholesale mobil nasional mencapai 865.723 unit. Angka ini turun 13,9% secara tahunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1,005 juta unit. Sementara penjualan retail juga menyusut 10,9% secara tahunan dari 998.059 unit di 2023 menjadi 889.680 unit di 2024. Meski ekonomi global masih diselimuti ketidakpastian, industri otomotif tanah air meyakini penjualan mobil masih memiliki peluang untuk tumbuh di tahun 2025. Gaikindo bahkan menargetkan penjualan mobil nasional dapat mencapai 900.000 unit di 2025. Terlebih pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk mendorong daya beli, salah satunya PPN DTP untuk kendaraan listrik, serta insentif PPNBM untuk kendaraan jenis hybrid. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini, proyeksi industri otomotif di tengah perlambatan ekonomi global, telah hadir di studio IDX Channel Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, Bapak Kukuh Kumara, dan juga Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, ada Mas Andri Satrio Nugroho. Apa kabar Mas Andri dan juga Pak Kukuh? Terima kasih sudah hadir di IDX Channel Economic Outlook 2025. Tadi kita sudah sempat kemudian saksikan begitu ya berbagai hal terkait dengan pertumbuhan dari industri otomotif di Indonesia 2023, growth-nya lumayan menarik begitu ya, di atas 1 juta, tapi kemudian tahun 2024 menurun begitu, jadi 800 ribuan begitu. Dari industri sebetulnya findings-nya apa sih dari tahun 2024? Ternyata memang signifikan pengaruhnya terhadap angka penjualan mobil tahun 2024 ya Pak Kuku, seperti apa? Ya betul, jadi kalau kita melihatnya tidak cukup hanya 2024. Jadi indikasinya itu sudah mulai muncul semenjak September 2023. Saat itu The Fed menaikkan interest rate-nya sehingga kemudian dolar lari balik ke Amerika. Dampaknya adalah kemudian pengetatan penyaluran kredit di Indonesia salah satunya ya. Nah, 80% orang beli mobil di Indonesia itu adalah pakai kredit. Nah, kemudian dengan pengetatan kredit tentunya penjualannya menurun. Disusul kemudian juga ada beberapa kebijakan-kebijakan yang cenderung untuk membuat lembaga-lembaga pemberi kredit untuk kendaraan bermotor memperketat persyaratannya. Oke, artinya mereka lebih selektif begitu ya? Lebih selektif. Nah, itu dampaknya tentunya penurunan penjualan kendaraan bermotor di 2023. Kondisi ini berlanjut sampai di 2024. Kita bersyukur bahwa di awal 2024 sampai bulan Agustus masih lumayan bagus. Mendadak di bulan September cenderung untuk turun lagi. Ini kita yang juga nggak tahu. Masalahnya nampaknya ini masalah global ekonomi, termasuk juga geopolitikal. Nah, waktu itu kita masih bertahan untuk mempertahankan proyeksi kita yang 1,1 juta. Namun sampai bulan Oktober mau nggak mau kita harus mengkoreksi. Sehingga turunlah proyeksi kita yang tadinya 1,1 menjadi 850. Alhamdulillah tercapai di 865.
itu juga memberikan sedikit optimisme untuk memulai tahun 2025. Baik, penurunan daya beli ini kemudian juga menjadi satu hal yang disampaikan cukup mewarnai lah ya dinamika di tahun 2024. Ini juga kemudian signifikan juga pengaruhnya ya Pak Kuku ya? Jelas signifikan karena apa? Kalau dari data BPS kalau nggak salah ada kelompok kelas menengah yang jumlahnya sekitar 40 juta atau 50 juta itu ada 10 juta yang turun kelas. Nah, padahal pembeli kendaraan bermotor umumnya adalah kelompok-kelompok kelas menengah tadi. Begitu mereka turun, nah ini juga dampaknya pembeli kendaraan bermotor juga turun. Ya, kita juga tidak lupa di akhir tahun 2024 ada concern dari masyarakat terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12%. Itu sudah kemudian menggema di akhir tahun sehingga membuat kemudian masyarakat berpikir ulang untuk apakah mereka akan spending di berbagai macam sektor atau tidak. Salah satunya adalah di sektor otomotif begitu. Dan ini juga memang ternyata secara data berpengaruh. Saya ke Mas Andri, terkait dengan penurunan daya beli ini tentu saja tidak hanya dirasakan oleh sektor otomotif ya. Artinya ini pasti dirasakan oleh sektor-sektor yang lain. Sejauh mana ini kemudian cukup menjadi concern lah ketika kita memasuki tahun 2025, jangan-jangan concernnya masih sama gitu ya, terkait dengan penurunan daya beli. Seperti apa Anda melihatnya Mas Andri? Ya, kami melihat sebetulnya di tahun 2024 penurunan daya beli sangat tajam gitu ya. Kita melihat deflasi bahkan sudah sampai 5 bulan berturut-turut gitu. Dan memang ada upaya pemulihan sebetulnya, tetapi memang pemulihannya belum sebagus di tahun 2023. Apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kuku bahwa penurunan kelas menengah ini menjadi salah satu yang cukup krusial gitu. Kita juga melihat dari sisi faktor pembiayaan tadi sudah disampaikan juga terkait dengan suku bunga. Memang Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga 25 basis poin menjadi 5,75. Tetapi kalau kita melihat memang ini masih belum bisa membantu sebetulnya pembiayaan terkait dengan kredit kendaraan bermotor. Apalagi kalau kita melihat ya proyeksi sampai dengan akhir 2025 ini itu tetap di angka 5,75 gitu. Artinya belum ada dorongan insentif bagi skema pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Dan tentunya kalau kita melihat dari sisi kebijakan pemerintah, tadi sudah disampaikan PPN 12%, kini juga ditambah opsen juga begitu ya. Dan masih minimnya juga insentif yang diberikan khususnya untuk golongan ICE gitu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi catatan bahwa ketika kita memasuki tahun 2025 ini, keinginan dari pemerintah akan seperti apa? Apakah memang sebetulnya arah transisi itu akan terjadi gitu ya dari ICE ke electric vehicle gitu. Tetapi tentu saja kalau kita berkaca kepada konteks Indonesia secara keseluruhan dengan infrastruktur yang masih belum merata seluruhnya, nah ini menurut saya masih ada di ICE gitu. Dan harusnya kita melihat bahwa ada fase transisinya melalui hybrid. Nah, ini yang belum terlihat. Meskipun kemarin sudah diberikan insentif oleh pemerintah, tetapi menurut saya insentif tersebut masih belum cukup nendang gitu ya. Artinya masih jauh di bawah BEV ya, baterai yang berbasis baterai, dan tentunya masyarakat ya akan berpikir dua kali gitu ya. Mana dalam pembeliannya ini yang cukup menguntungkan bagi mereka gitu. Apalagi di tengah daya beli yang masih belum tahu ya ke depan seperti apa. Dan perlu diingat juga akan ada proyeksi inflasi yang tinggi juga di 2025. Ini juga akan membuat masyarakat untuk berpikir dua kali untuk spending di kendaraan bermotor gitu. Oke, kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi tahun 2024, sebetulnya pelajaran yang paling betul-betul bisa diambil oleh pemerintah lah ya dalam menerapkan berbagai kebijakan, apakah itu yang sifatnya adalah insentif ataupun disinsentif begitu ya, seperti apa Mas Andri? Ya, kalau kita melihat memang pemerintah sepertinya sangat getol untuk memberikan insentif terhadap kendaraan listrik berbasis baterai. Tetapi perlu diingat sampai dengan hari ini bahkan kita melihat industri domestik di dalam negeri pun itu masih bergantung kepada ICE ya, masih menggunakan combustion engine. Paling kalau kita melihat arahnya adalah ke hybrid tadi, hybrid electric vehicle. Nah, ini yang menurut saya
pemerintah langsung jump in ke baterai listrik. Dan di baterai listriknya itu sendiri juga ada insentif yang menurut saya belum sepenuhnya adil. Nah, mengapa demikian? Saya melihat bahwa pabrikan yang sudah beroperasi di Indonesia itu justru tidak diberikan insentif yang jauh lebih besar dibandingkan pabrikan yang mengimpor produknya dari luar Indonesia. Artinya sama, mereka sama-sama mendapatkan insentif yang jumlahnya pun itu ya seragam. Nah, tentu ini menurut saya justru memberikan pertanyaan gitu ya, apakah memang sebetulnya pemerintah dalam hal ini tidak cukup mendukung ya industri domestik, karena tentu kalau kita melihat dari pertumbuhan kendaraan listrik yang saat ini yang berbasis baterai itu sangat pesat. Nah, ini perlu diingat juga bahwa pemerintah ingin mendorong nikel gitu ya, penggunaan nikel, tetapi justru yang lucunya adalah mobil listrik saat ini yang paling banyak dijual tidak berbasis nikel gitu. Oke, itu yang akhirnya juga perlu dijadikan evaluasi gitu ya. Sejauh mana Pak Kuku, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi juga ini agak sedikit quote-unquote membingungkan untuk teman-teman industri, karena bicara mengenai industri otomotif ini kan adalah sebuah industri yang jangka panjang begitu ya, perlu kemudian satu kebijakan ataupun mungkin program yang cukup mengunci sehingga ini membuat teman-teman industri jadi tahu kira-kira apa saja yang akan dilakukan ke depan gitu. Usai jeda berikut ini kita akan bahas, dan bersama bersama kami usai jeda kami akan segera kembali. Betul, Mas. Kebijakannya kebijakan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mengusulkan sejumlah insentif untuk menggairahkan industri otomotif dalam negeri. Salah satunya adalah penundaan pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Dan berikut pernyataan Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian Setia Diarta. Beberapa penundaan atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka penundaan untuk pemberlakuan opsen PKB dan BPNKB, di mana saat ini telah 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi terhadap opsen PKB dan BPNKB. Jadi posisi ini diharapkan tetap menjaga pertumbuhan sektor otomotif, dan harapannya ini nanti bisa memberikan dukungan dan berkelanjutan bagi sektor otomotif nasional dan mencegah dari industri otomotif nasional maupun untuk secara domestik maupun. Ya, keberadaan PPN menjadi 12%, kemudian juga opsi pajak ini juga menjadi satu concern di teman-teman industri otomotif. Mereka kemudian melihat tahun 2025 most likely challenge-nya adalah seperti itu begitu ya. Tadi disampaikan ditunda Pak Kukuh, apakah ini kemudian berdasarkan input dari teman-teman industri? Ya, terus terang mengenai option ini jauh-jauh hari sebelum ini dilaksanakan kami berkomunikasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama daerah. Dan kami sampaikan dampak-dampaknya kalau kita option itu tetap diberlakukan. Nah, salah satu provinsi yang sudah matang dan memahami betul adalah Jawa Timur. Oleh karena itu, sebelum adanya edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 900 untuk melakukan penundaan atau memberikan insentif atau stimulus terhadap option ini, Jawa Timur sudah melakukan keputusan untuk menunda ataupun memberikan stimulus sehingga pajak yang dibayar untuk BPNKB maupun PKB di Jawa Timur itu tidak mengalami kenaikan seperti yang di tahun 2024. Jadi tetap untuk 2025. Dan mereka mengkajinya ataupun akan mengevaluasi selama 6 bulan. Dan nampaknya setelah kemudian ada edaran Kementerian Dalam Negeri, beberapa provinsi juga mengikuti jejak yang kurang lebih sama.
ada yang 3 bulan, ada yang bervariasi antara satu provinsi dengan yang Ya, artinya ini menjadi bekal optimisme lain lah ya untuk melakukan projection di tahun 2025 terkait dengan penjualan dari mobil sendiri begitu ya. Oke, tadi kita sempat membahas sedikit dengan Mas Andri terstate juga bahwa sebetulnya fokus dari pemerintah ini kurang lebih mau kemana gitu ya. Apakah akan memprioritaskan peralihan menuju kendaraan listrik, kemudian juga meningkatkan produktivitas dari teman-teman di industri baterai listrik, ataukah kemudian memprioritaskan hybrid sehingga memberikan insentif-insentif untuk kendaraan hybrid begitu. Nah, sejauh mana kejelasan terkait dengan prioritas dari pemerintah sendiri ini juga mewarnai projection dari teman-teman industri, Pak Kukuh? Ya, baik. Jadi sebetulnya kami ini di dalam binaan Kementerian Industri ya, perindustrian. Sebetulnya sudah ada yang dinamakan dengan multi pathway. Jadi kita tahun 2060 punya kesepakatan untuk menuju net zero emission. Nah, itu bisa dicapai dengan berbagai macam alternatif. Dimulai tahun 2013, itu pemerintah sudah mengeluarkan apa yang namanya program LCGC, Low Cost Green Car, yaitu kendaraan yang harganya terjangkau, bahan bakarnya irit dan emisinya rendah. Nah, itu 2013, dan itu sampai sekarang masih berjalan dan mampu mengambil porsi pasar kurang lebih 20%. Nah, ini terus dilanjutkan lagi dengan program lanjutannya, yaitu LCEV. Karena emisinya LCGC sudah mulai meningkat, sehingga kemudian beberapa tahun yang lalu dikenakan BPNBM 3%, sebelumnya 0. Nah, ini arah-arah itu sudah harus diikuti secara konsisten. Nah, LCEV ini juga mengcover juga ada hybrid, kemudian ada plug-in hybrid, sampai akhirnya menuju ke electric vehicles. Di samping itu, kita juga punya flexi engine, yaitu kendaraan-kendaraan yang mampu mengkonsumsi bahan bakar baru terbarukan, yaitu campuran antara untuk diesel, campuran antara diesel fuel dengan sawit ya, CPO. Kemudian untuk bensinnya, yang mayoritas pakai bensin, itu juga bisa menggunakan etanol, baru 5%, tapi kalau yang biodiesel sudah 35%, bahkan udah 40% tahun ini ya. Oke, artinya memang banyak cara menuju net zero emission gitu, tidak hanya kemudian serta-merta di EV. Electric vehicle. Karena terkait dengan electric vehicles juga banyak challenges-nya lah ya, terkait pemerataan infrastruktur, kemudian juga pertimbangan masyarakat untuk membeli electric vehicle, terkait dengan baterainya dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ada anxiety yang cukup tinggi di masyarakat. Jadi pada waktu mereka yang beli sekarang kebanyakan bukan first time buyer. Jadi mereka udah punya mobil pilihan yang lain ya. Nah, kemudian harga menjadi isu utama. Harganya relatif mahal, walaupun sekarang ada yang murah. Namun kemudian ada pertanyaan yang selalu muncul adalah gimana resale value-nya. Nah, kemudian belum lagi kalau saya jalan keluar kota, nanti chargingnya di mana, berapa lama saya chargingnya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti ini, hybrid menjadi salah satu alternatif. Karena hybrid ini tidak memerlukan infrastruktur. Sementara kalau electric vehicle itu memerlukan infrastruktur charging station. Nah, charging station ini juga macam-macam. Ada banyak mobil yang sistemnya berbeda satu sama lain. Betul. Ini menjadi isu-isu tersendiri. Belum lagi nanti kalau setelah 5 tahun, tadi udah resale value menjadi pertanyaan. Kemudian juga harga baterainya juga relatif mahal, separuh dari harga mobil. Itu kan menjadi anxiety masyarakat tersendiri ya. Jadi kondisi inilah yang perlu menjadi pertimbangkan. Jadi oke, kita menuju menggunakan electric vehicle. Tadi juga disebutkan Mas Andri ya. Alternatifnya itu teknologinya berkembang pesat. Kalau dulu ngandalin nikel, sekarang ada yang ferro dan sebagainya. Jadi leave it to the technology ya. Kita menjagain sehingga kemudian industri kita semua bisa berjalan bareng ya. Karena investasinya juga cukup besar dan panjang. Baik, ujung-ujungnya adalah bagaimana sebetulnya masyarakat mau membeli atau tidak, karena berkaitan dengan berbagai macam hal yang menjadi concern tahun 2024 adalah ada semacam kekhawatiran terkait dengan masyarakat kelas menengah menahan untuk tidak membelanjakan uangnya karena satu dan lain hal. Kalau tren dari mobil listrik, kita kemudian kalau at least yang terbaca di pasar dalam negeri, koreksi kalau kurang tepat Pak Kukuh, pertumbuhannya cukup menarik lah ya. Ini sejauh mana tren yang terjadi di Indonesia mengenai pembelian kendaraan listrik ataupun mungkin berbagai macam insentif yang ada di industri otomotif ini menggairahkan masyarakat menengah ke atas untuk spending lagi, Mas Andri. Menurut Anda seperti apa? Atau findings-nya sebetulnya yang mereka inginkan tuh
A, B, C gitu. Findings dari Anda seperti apa? Ya sebetulnya bagaimana pertama yang paling utama itu adalah harga. Ya. Jadi harga kendaraan mobil listrik ini sendiri kalau untuk kelas menengah ke atas ini cukup menjanjikan lah, saya bisa katakan demikian. Karena mereka bisa menghemat misalnya untuk BBM-nya, ini khusus untuk wilayah Jabodetabek ya, saya bicaranya seperti ini. Lalu ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe yang lain, saya rasa ini sangat besar porsinya untuk subsidi dari pemerintah tersebut. Maka kelas menengah atas melihat bahwa daripada saya membeli yang ICE begitu ya, konvensional, saya mendingan coba untuk menggunakan ini. Apalagi kebijakannya sudah, kalau di Jabodetabek sudah cukup diskriminatif ya, artinya udah ganjil genap, bebas ganjil genap begitu ya. Terus charging station sudah ada di mall dan gedung gitu ya. Menurut saya memang sebetulnya kita kembalikan lagi, tetapi konteks Indonesia secara keseluruhan, meskipun tadi dikatakan memang kendaraan mobil listrik itu pertumbuhannya tinggi, tetapi untuk jumlah itu masih dominan ya hybrid ya. Kalau kita bandingkan lebih besarnya lagi ke konvensional gitu. Nah, ini yang berarti apa? Berarti sebetulnya masyarakat ini masih melihat kecenderungan untuk kepada arah konvensional dan juga hybrid. Nah, bagaimana kita coba untuk menjembatani bahwa kebijakan pemerintah harusnya bisa menyasar kepada proses transisinya. Nah, ini yang menurut saya masih belum cukup terlihat. Dan kalau saya bisa katakan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kuku bahwa ternyata tidak hanya nikel loh untuk yang di hybrid ini. Ternyata ada juga ya dari sawit gitu. Ini kan fokus untuk komoditas dari pemerintah yang ingin didorong gitu ya. Nah, ini menurut saya jangan sampai pemerintah juga lupa terhadap fokus yang lain, bagaimana bisa menghilirisasi sawit, menghilirisasi nikel, tetapi off-taker marketnya tidak didukung gitu ya. Ini yang menurut saya jangan sampai kita justru mendorong pabrikan-pabrikan yang mungkin bukan ada di Indonesia gitu ya, ada di luar Indonesia untuk datang untuk berjualan di sini, sedangkan industri domestiknya tidak diperhatikan. Dan lalu mereka datang ke sini CBU dan ada insentif. Betul, gitu. betul. Oke, bagaimana teman-teman industri otomotif melihat tahun 2025 tuh akan berat, akan ringan, akan sedang-sedang saja. Kemudian apa yang perlu dilakukan agar performance dari industri otomotif di tahun 2025 ini, Mas Andri, akan lebih cepat pergerakannya begitu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Pak Kuku dari Gaikindo dan juga Mas Andri dari Indef. Pak Kuku, 2025 ngelihatnya berat banget, biasa aja, akan ringan, optimis atau gimana Pak? Satu, kita harus optimis. Oke. Karena naik turun industri ini sudah biasa ya. Dari perjalanannya dari tahun 70-an, kita pernah ada krisis ekonomi dan sebagainya. Akhirnya juga bisa tumbuh. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah pada waktu kita masuk ke 1 million club, pada saat Indonesia itu akhirnya mampu menjadi salah satu negara produsen mobil. 1 juta setahun ya, itu saat ekonominya tumbuh 6%. Lebih dari 6%. Nah, kita harapkan ini ekonomi di 5% kan. Nah, syukur-syukur kalau 8% itu akan menjadi lonjakan tersendiri. Dan potensialnya luar biasa. Kita ini adalah pasar terbesar di ASEAN. 31% penjualan mobil di ASEAN itu adanya di Indonesia. Rasio kepemilikan mobil di Indonesia saat ini masih relatif rendah, 99 mobil per 1000 penduduk. Penduduk kita 280 juta dibanding dengan Malaysia yang penduduknya 32 juta, rasio kepemilikan mobilnya udah 490. Sementara kemudian kalau Thailand sebagai kompetitor terdekat kita 275 mobil per 1000 penduduk. Nah, kita masih 99, harusnya kita bisa tumbuh. Dengan catatan tadi ekonomi. Insentif bagus untuk jangka pendek. Tapi kita perlu grand design, arahnya kemana? Tadi yang katakan Mas Andre kan, apa yang diperlukan supaya industri kendaraan bermotor di Indonesia ini bisa dengan tenang mengembangkan industrinya. Karena
satu mobil itu ada puluhan ribu komponen. Betul. Bukan hanya pabriknya saja, tapi juga komponen-komponen juga ikut bangkit. Nah, kalau ini bisa bangkit, luar biasa. Baik. Kita ini sudah swasembada mobil sebetulnya. Nah, saya yang kemarin ingin mempercepat adopsi electric Yeah. vehicle, kita import CPU, oke, nggak apa-apa. Baik. Tapi intinya mereka nanti juga bikin di Indonesia menggunakan komponen dari Indonesia. Baik, Itu yang baik. kita harapkan. Bekalnya kurang lebih udah lengkap lah ya untuk Iya. merasa optimis tahun 2025. Optimisme ini tinggal kemudian diakomodir dengan berbagai macam strategi-strategi yang saya yakin teman-teman di industri otomotif udah punya banyak lah strategi-strateginya gitu ya untuk mencapai target tahun 2025. Mas Andri, kalau kemudian kita sisir mana sih yang perlu kita prioritaskan ataupun mungkin pemerintah prioritaskan lah ya, sehingga kemudian turunannya adalah berbentuk insentif ataupun mungkin hal-hal yang membuat industri otomotif bergairah, dan yang paling penting adalah ujung-ujungnya market gitu ya. Ya, Marketnya betul. mau menyerap atau tidak, Betul. bisa menyerap atau enggak. Apa menurut Anda? Ya, menurut saya pertama ya tadi yang dikatakan securing the market gitu ya. Kita harus mengamankan pasarnya terlebih dahulu gitu. Karena ini pasar yang cukup besar, bukan hanya dinikmati oleh industri domestik, tetapi juga industri di luar Indonesia. Jadi arah keinginan pemerintah itu seperti apa? Apakah ingin memberikan dorongan kinerja pertumbuhan terhadap industri domestik, ataukah memang sebetulnya ini memberikan karpet merah bagi industri di luar Indonesia? Nah, itu satu. Kalau misalnya pemerintah ingin untuk meningkatkan kinerja industri domestik, ya itu tentu banyak manfaat yang akan didapatkan gitu ya, lapangan pekerjaan, dan juga mungkin ujungnya adalah daya beli dari masyarakat juga pasti akan meningkat. Nah, ini yang harusnya didorong gitu. Pemberian insentif menurut saya setuju tadi memang jangka pendek, tetapi tentunya saya rasa insentif yang diberikan harusnya menggunakan prinsip demi kepentingan dari pemerintah juga gitu ya, bagaimana bisa mendorong ke agenda-agenda pemerintah yang lain gitu. Dan kita melihat bahwa sampai dengan saat ini insentif yang diberikan ya mau yang memproduksi di dalam, mau yang importir dari luar CBU, sama saja semuanya. Nah, ini menurut saya harus dibedakan. Begitu pula kalau kita melihat insentif terhadap tipe mobilnya sendiri gitu ya. Kita tahu bahwa ini tidak hanya digunakan untuk kendaraan pribadi kan sebetulnya untuk mobil ini, tetapi juga untuk jasa online gitu ya. Kita tahu sendiri. Itu juga harusnya diberikan insentif yang berbeda juga begitu. Jadi tidak bisa semata-mata kita semuanya diberikan insentif yang sama, harus ada perbedaan dan tergantung pada tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Oke, sedikit target 2025 akan seperti apa strateginya? Jadi kita satu yang jelas bahwa kita akan mengkampanyekan, kita akan tetap lakukan pameran untuk memperkenalkan produk-produk baru banyak sekali, dan seperti biasa kita bikin kias, dan tahun ini kita tambah lagi, kita bikin pameran di Makassar salah satunya. Baik, tidak hanya kemudian 1 tahun sekali ya, rangkaiannya ada di Iya, kota-kota jadi ada besar di rangkaiannya Indonesia dimulai gitu. di Jakarta, di BSD nanti di bulan Juli Agustus, kemudian diikuti oleh Surabaya, kemudian diikuti oleh Semarang dan Bandung. Ya, ya. Kemudian juga akhirnya juga ada di Makassar mewakili Indonesia bagian timur. Ya, betul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kuku, tidak ada alasan untuk kita tidak merasa optimis begitu ya. Kita harus merasa optimis karena bagaimanapun industri otomotif adalah sebuah industri padat modal dan juga padat karya. Ya, Kita betul. ketika pertumbuhannya juga signifikan, pada teknologi juga ini akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat yang kemudian bekerja di industri otomotif, dan juga Dan ini ekspor juga kita udah 500 juta tahun ekspor juga ini 2023. kemudian menjadi penting dan jadi kontributor juga untuk pendapatan Ya, betul. kepada negara begitu ya. Pak Kuku dan juga Mas Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang berbagai macam target lah ya di industri otomotif dapat tercapai, dan juga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin moncer lah tahun 2025. Terima kasih Bapak-bapak. Dan pemirsa, usai sudah perbincangan kita kali ini dalam IDX Channel Economic Outlook 2025. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.